Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Sabrina Zulawahida di kelas IF603 PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait algoritma GDA yang merupakan kepentingan dari Digital Different Analysis pada mata kuliah Fisika Komputer. Baik, sebelumnya yang pertama yaitu membahas terkait pengertian dari algoritma atau definisi dari algoritma. Algoritma dalam matematika dan ilmu komputer adalah rangkaian terbatas dan instruksi-instruksi rumit yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan dan menjalankan suatu kelompok masalah komputasi tertentu. Algoritma dalam matematika atau ilmu komputer sebagai spesifikasi untuk melakukan perhitungan dan pemrosesan data. Sedangkan menurut Microsoft Bookshelf, algoritma adalah urutan langkah berhingga untuk memecahkan masalah logika atau matematika. Yang jika dirangkum, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang berhingga yang digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi, urutan yang urut logis dan digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk selanjutnya yaitu algoritma pembentukan garis. Sebelumnya, garis adalah penghubung antara dua buah titik. Jadi, ada dua buah titik yang dihubungkan dan itu disebut atau dinamakan dengan garis. Kemudian, algoritma pembentukan suatu garis dikenal dengan dua metode, yaitu algoritma pembentukan garis Digital Different Analyzer atau DDA dan juga algoritma Bresenham. Garis dibuat dengan menentukan dua endpoint atau posisi titik awal dan suatu akhir dari suatu garis. Jadi, sebenarnya garis ini menghubungkan antara dua titik, misal di titik awal dan juga titik akhir, kemudian dihubungkan oleh garis. Nah, jadi ada dua metode utama yang akan dibahas pada kali ini yaitu terkait algoritma digital different analysis. Jadi, algoritma bentukan garis DDA ini dihitung berdasarkan perhitungan dx maupun dy menggunakan rumus dy sama dengan m dikali dengan dx. Semua koordinat titik yang berbentuk garis diperoleh dari perhitungan, kemudian dikonversikan menjadi nilai integer. Garis dibuat dengan menentukan dua endpoint, yaitu awal dan akhir, kemudian setiap koordinat titik yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan, dan kemudian dikonversikan menjadi nilai integer. Prinsip dari algoritma digital different analyzer adalah mengambil nilai integer terdekat dengan jalur garis berdasarkan atas sebuah titik yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian langkah-langkah pembentukan garis algoritma DDA antara lain yang pertama yaitu dalam pembentukan garis, tentukan dua titik yang akan dihubungkan. Kemudian tentukan titik awal dan juga akhir. Selanjutnya yaitu hitung hasil dari perhitungan berdasarkan rumus dx sama dengan x2 min x1 dan juga dy sama yaitu min y1. Kemudian atau D sama dengan D2 min Y1. Kemudian menentukan step dengan syarat jika DX lebih dari DY, maka step sama dengan DX. Sebaliknya, jika DX itu kurang dari DY, maka stepnya sama dengan DY atau step yang akan diambil, rumus yang akan diambil adalah tergantung pada nilai yang lebih besar. Jika yang lebih besar adalah DX, maka step yang diambil yaitu rumus DX. Sedangkan jika uh, di X-nya kurang dari atau lebih kecil dari D ya, maka step yang akan diambil itu yang lebih besar yaitu D. Kemudian hitung penambahan koordinat pixel dengan penambahan menggunakan uh, X in sama dengan DX per step atau yang sudah ditentukan di nomor 4. Kemudian Y in sama dengan DY uh, dibagikan dengan step. Kemudian untuk koordinat selanjutnya yaitu x plus x ins dan juga y plus y ins. Hasil perhitungan nilai koordinat dibulatkan dan untuk menentukan posisi piksel selanjutnya di mana lebih dari titik-titik yang lain itu mengikuti kembali langkah ke-6 dan juga langkah ke-7 yaitu untuk menentukan koordinat dan juga nilai koordinat dibulatkan. Nah, berikut adalah contoh perhitungan dari algoritma DDA. Jadi, untuk menggambarkan algoritma DDA dalam membentuk suatu garis menghubungkan titik misalnya yaitu titik 10,10 atau X, Y-nya yaitu 10 dan juga 10 dan juga 17,16.
Pertama-tama langkahnya yaitu menentukan dulu titik dx dan juga dy, kemudian dicari step untuk mendapatkan x increment dan juga y increment. Jadi yang pertama kita tentukan terlebih dahulu titik dx dan juga dy-nya sesuai yang di sini yang ditentukan yaitu 10,10 dan juga 17,16. Jadi ini adalah posisi awal di 10,10 dan juga 17,16. Kemudian selanjutnya menghitung dan juga membandingkan nilai absolutnya. Yang pertama untuk X sama dengan untuk yang dicari pertama yaitu dari dx-nya X1 dikurangi dengan X0 dan juga untuk Y1 sama dengan Y0. Jadi di sini untuk yang sama-sama X yaitu 17 dan juga 10 itu dikurangi hasilnya 7. Kemudian untuk yang Y 16 dikurangi 10 sama dengan 6. Kemudian menghitung nilai absolutnya yaitu dengan rumus berikut. Kemudian karena X di sini lebih dari 6, yaitu 7 itu lebih dari 6. Di sini X sama dengan 7 dan Y sama dengan 6. Kemudian maka step yang digunakan adalah nilai yang value-nya lebih besar, yaitu 7. Maka diperoleh X ins yaitu sama dengan uh, 7 per 7 atau di sini disebutkan dx dibagikan dengan step. Jadi di sini dx-nya 7 per 7 yaitu step, kemudian y-nya tadi adalah 6. 6 dibagikan step sama dengan 0,86. Kemudian di sini kita selanjutnya yaitu memasukkan nilai value-nya hasil perhitungan nilai koordinat dibulatkan. Jadi di sini mulai dari 1 dan juga 0,86 sehingga terbentuklah garis berdasarkan perhitungan algoritma DBA. Jadi di sini awalnya 1 dan juga 0,86 kemudian dibulatkan menjadi 11,11 untuk round X dan juga Y-nya sampai yang terakhir yaitu 17,16 di titik ini dan untuk garisnya adalah sesuai pada gambar yang ada di bawah. Kemudian dari algoritma DDA sendiri tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama untuk keuntungannya, dari algoritma DDA adalah tidak perlu menghitung koordinat berdasarkan persamaan yang lengkap menggunakan metode offset. Di mana algoritma DDA seperti yang dijelaskan sebelumnya mengambil nilai integer terdekat dengan jalur garis berdasarkan atas sebuah titik yang telah ditentukan atau titik awal garis. Jadi di algoritma DDA ini mengambil nilai integer terdekat dan juga pada sebuah garis yang telah ditentukan sebelumnya dan juga tidak perlu menghitung berdasarkan metode offset sehingga sangat memudahkan dalam prosesnya. Kemudian untuk kelemahannya yaitu yang pertama adanya akumulasi round of error sehingga garis mungkin akan melenceng dari garis lurus. Selain itu operasi round off juga terkadang menghabiskan waktu. Kemudian apabila nilai X1 sama dengan X2 maka akan terjadi division by zero. Seperti yang tadi itu, kalau dari rumusnya itu ketika X1 lebih besar dari Y1, maka yang akan digunakan adalah yang akan digunakan sebagai step yaitu nilai yang terbesar. Namun jika keduanya ini sama, maka akan terjadi division by zero. Kemudian penggambaran yang diawali dengan koordinat yang lebih besar daripada setelahnya, yaitu X1 lebih besar dari X2. Kemudian koordinat layar berlaku seperti matriks, yang artinya kita tidak bisa secara sembarangan meletakkan titik di sembarang tempat. Biasanya koordinat selalu positif dengan titik. Kiri adalah koordinat 0,0 ke arah kanan positif dan ke arah bawah positif. Keduanya semakin membesar. Jadi untuk kelemahannya dari algoritma DDA ini dirangkum yaitu terjadinya akumulasi round of error yang memungkinkan garis akan melincing. Jadi sesuai tujuan dari algoritma DDA yaitu untuk membentukkan garis. Kelemahannya mungkin garis akan sedikit panjang dari garis, kemudian garis lurus, kemudian penggambaran dari nilai X1, jika X1 sama dengan 2, maka akan terjadi division by zero dan juga akibat sama. Baik, itu adalah yang bisa saya sampaikan terkait dengan algoritma DDA. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.